memulai BBL. Mungkin sebelum kita memulai BBL hari ini, mungkin kita perkenalan dulu. Mungkin silakan Kak. Perkenalkan dokter dan teman-teman, saya Marita Sofia Tempon dengan NIM 21P10002 angkatan 2021. Baik dokter dan teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lintang Gracia dari NIM 21P10005. Saya dari angkatan 2021. Ya, setelah perkenalan, sebelum kita memulai BBL hari ini, mungkin saya meminta untuk Kamas memimpin doa. Silakan. Baik dokter dan teman-teman, sebelum kita memulai BBL pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara Katolik dengan harap pernyataannya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataanmu selama di malam yang telah beristirahat. Pagi hari ini kami akan melaksanakan BBL pada pertemuan pertama, supaya kami berkatilah kami, supaya BBL ini dapat berjalan dengan lancar dari awal ke akhir, dan pembahasan setelah diskusi yang kami adakan dapat berguna bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan kepadamu dengan perkataan Yesus Kristus, Tuhan dari Juru Selamat kami. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Kamas atas doa yang dipimpin hari ini. Nah, sekarang kita akan memulai BBL hari ini. Siapa yang mau menjadi ketua dan sekretarisnya? Saya boleh dong menjadi ketua. Ya, oke Kellen. Nah, kemudian siapa yang mau jadi sekretarisnya? Izin dok, saya Lintang, saya mau jadi sekretaris. Oke, kita akan mulai BBL hari ini. Sebelumnya kita membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu. Saya meminta adik-adik semua yang ada di sini untuk aktif berdiskusi. Ya, Kellen sebagai ketua dan Lintang sebagai sekretaris, dan diharapkan sebagai seorang ketua bisa menghidupkan diskusi hari ini. Ya, kalau misalnya nanti ada yang kurang aktif, itu akan berpengaruh pada penilaian personal kalian masing-masing. Ya, posisi saya di sini hanya memantau dan menjaga arah diskusi ini, ya, sesuai dengan sasaran belajar yang akan kita capai untuk hari ini. Jadi kalian bebas berdiskusi, dan apabila saya rasa diskusi ini sudah melenceng terlalu jauh, maka saya akan arahkan kembali. Ya, baik, kalau begitu kita segera mulai saja. Saya kembalikan semua kepada kalian. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin untuk membacakan skenario-nya? Izin ketua, saya Gloria. Baik, silakan Gloria. Baik, terima kasih ketua. Saya akan membacakan skenario pertama kita yang berjudul Aduk Panas. Saat hendak mengambil gula untuk membuat teh, tidak sengaja tangan kanan Didi menyenggol teko berisi air panas. Dengan cepat, Didi segera menarik tangan kanannya menjauhi teko tersebut. Terima kasih ketua. Baik, kita mulai pada step yang pertama, yaitu klasifikasi masalah. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan istilah? Izin ketua. Silakan Kak Mas. Saya ingin menambahkan terminologi dari kata panas. Baik, terima kasih Kak Mas. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan istilah? Silakan Lintang. Ya, saya izin menambahkan terminologi tangan. Baik, terima kasih Lintang. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin menambahkan istilah? Baik. Selanjutnya, dari klasifikasi masalah yang sudah ditemukan, apakah dari teman-teman ingin menyampaikan arti dari istilah tersebut? Silakan Devi. Saya menambahkan panas itu suhu tinggi yang dapat diukur. Baik, terima kasih Devi. Selanjutnya, apakah ingin menambahkan istilah untuk panas lagi? Silakan Pak. Saya menambahkan untuk yang panas. Panas atau kalor adalah energi yang dapat ditransfer melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, terima kasih Pak Len. Untuk istilah panas mungkin sudah cukup. Kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu tangan. Yang pertama saya akan menambahkan tangan. Tangan adalah merupakan anggota tubuh yang dimulai dari pergelangan tangan hingga jari-jari. Untuk istilah tangan, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya ketua. Silakan Nita. Tangan merupakan bagian dari ekstremitas atas. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan pada step yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Dari skenario di atas, dari teman-teman, apakah ada yang ingin menemukan masalah dan ingin berpendapat? Silakan Nita. Ya, saya izin menambahkan rumusan masalah, yaitu mengapa ini dapat merasakan panas. Baik, terima kasih Lintang. Selanjutnya, kita.
Baik Ketua, terima kasih. Saya izin menambahkan rumusan masalah. Mengapa Lili menarik tangannya saat merasakan panas? Baik, terima kasih Sita. Selanjutnya Saras. Baik, terima kasih Ketua. Saya izin mengusulkan apa saja saraf yang berperan dalam respon rangsangan. Baik, dimulai dari Tita. Saya izin merumuskan LO, mengetahui macam-macam refleks pada kulit ekstremitas. Baik teman-teman, kita selanjutkan pada step yang ketiga, yaitu analisis masalah. Kita sudah menemukan ada 4 masalah. Dari teman-teman, apakah ada yang berpendapat untuk menyampaikan pendapatnya tentang masalah yang sudah ditemukan? Silakan, Ryan. Misi kedua, saya izin menjawab untuk identifikasi masalah yang pertama, yaitu mengapa Lili dapat merasakan panas. Pertama-tama, ketika orang menyentuh benda panas, akan diterima oleh sebuah reseptor di kulit. Reseptor itu akan membawakan ke saraf, saraf itu akan membawakan sinyal itu ke korda spinalis. Disitulah orang bisa merasakan panas. Baik, terima kasih Ryan. Interupsi sebentar, Ketua. Silakan Sisti. Ini pertanyaan saya dan buat teman-teman sekalian, letak korda spinalis itu di mana sih? Letak spesifisnya? Baik, terima kasih Sisti. Dari teman-teman apa yang ingin menjawab pertanyaan Sisti? Saya izin menjawab pertanyaan dari sisi. Silakan Mas. Jadi, Sisti tempat spesifik dari korda spinalis yang dimaksud dari Silverline tadi itu berada di cornu posterior substantia gresea di kedua spinalis. Kenapa? Karena tempat itu merupakan tempat bersinaps dari neuron afferent sebagai membawa sinyal tadi rangsangan yang diberikan dari saraf perifer ke otak. Baik, terima kasih Mas. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang masih berpendapat untuk pertanyaan yang pertama? Baik teman-teman, mari kita lanjutkan pada pertanyaan ketiga. Apa saja saraf yang berperan dalam respon rangsangan? Apakah dari teman-teman yang ingin berpendapat? Silakan Karen. Baik Ketua, terima kasih. Saya izin jawab untuk saraf yang berperan dalam respon rangsangan. Jadi yang pertama ada, kita bahas dulu dari CNS atau Central Nervous System. Itu isinya adalah brain atau batang otak, kemudian spinal cord, medulla spinalis. Yang kedua ada PNS atau Peripheral Nervous System. Itu dapat dibagi menjadi 12 saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Jadi sistem saraf berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2. Ada sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Di sini saya akan membahas yang sistem saraf somatis. Sistem saraf somatis merupakan pembawa sensasi yang disadari dari luar tubuh dan perintah aksi volunter kepada otot rangka. Di sistem saraf somatis terdiri dari 12 saraf kranial, yaitu yang pertama mulai dari nervus 1 ada nervus olfactorius, kemudian selanjutnya ada nervus 2 yaitu nervus opticus, nervus yang ketiga ada nervus oculomotor, kemudian nervus yang keempat ada nervus trochlearis, nervus yang kelima ada nervus trigeminus, nervus yang keenam adalah nervus abducens, kemudian nervus yang ketujuh adalah nervus facialis, nervus yang kedelapan adalah nervus vestibulocochlearis, kemudian nervus yang ke-9 adalah glossopharyngeal, nervus ke-10 adalah nervus vagus, nervus ke-11 adalah nervus accessorius, dan yang terakhir nervus ke-12 adalah nervus hypoglossus. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kalian. Dari teman-teman yang apakah ingin berpendapat? Saya rasa cukup Ketua karena jawaban saya sama seperti kalian. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang berpendapat untuk menambahkan? Saya Ketua. Silakan Sisti. Saya ada tambahan lain untuk jawabannya dari Pak tadi. Jadi di sini saya membahas 31 saraf spinal. Nah, 31 saraf spinal ini terdiri dari apa? Ini terdiri dari 8 pasang saraf cervical, lalu 12 pasang saraf thoracal, lalu 5 pasang saraf lumbalis, terus ada 5 pasang lagi saraf sakral, lalu yang terakhir ada 1 pasang saraf sophigis. Lalu untuk saraf otonomnya, saraf otonom ini yang dimaksud adalah saraf yang involuntary atau secara tidak sadar. Nah, saraf otonom ini dibagi menjadi 2. Dia dibagi dengan saraf simpatis dan saraf parasimpatik. Begitu teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Sisti. Selanjutnya dari teman-teman lain apa yang ingin mendapat? Saya Ketua, Silakan. saya Ketua, tapi saya rasa jawaban saya sudah sama seperti Desi. Baik, terima kasih teman-teman.
Baik teman-teman, mari kita lanjutkan pada step yang keempat, yaitu dalam pembuatan skema. Dari teman-teman, apakah ingin menyampaikan keywordnya untuk pembuatan skema? Baik, silakan bisa dimulai dari Kivi. Saya menambahkan keyword gerak refleks. Baik, terima kasih Kivi. Selanjutnya, Saya izin menambahkan stimulus. baik, terima kasih Dita. Selanjutnya, Marita. Saya izin menambahkan reseptor sensoris. Baik, terima kasih Marita. Selanjutnya, Saras. Saya menambahkan sistem saraf pusat. Baik, terima kasih Saras. Selanjutnya, Jessica. Baik, kedua saya akan menambahkan sistem saraf perifer. Baik, terima kasih Jessy. Selanjutnya, Kamas. Terima kasih, kedua saya ingin menambahkan sistem saraf. Baik, terima kasih Kamas. Selanjutnya, Valen. Terima kasih ketua, saya ingin menambahkan serabut saraf aferen. Baik, terima kasih Valen. Selanjutnya, Rehan. Izin ketua, saya ingin untuk mengajukan serabut saraf eferen. Baik, terima kasih Rehan. Selanjutnya, saya sendiri akan menambahkan medula spinalis. Selanjutnya, Lintang. Ya, saya izin menambahkan ganglion spinal. Baik, terima kasih Lintang. Baik teman-teman, kita sudah menemukan keyword. Mari kita membuat skema. Apakah ada yang punya usul untuk menentukan untuk yang menjadi pertama, menjadi inti? Baik, silakan Rehan. Misi ketua, saya izin berpendapat kalau yang paling atas sebaiknya gerak refleks. Gerak refleks. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang berpendapat? Silakan Pak. Lalu dari stimulus itu kan dibagi menjadi medula spinalis, lalu responnya itu bisa ditambahkan sistem saraf tepi. Baik, terima kasih Pak. Dari teman-teman lain, apakah ini berpendapat lagi? Silakan Jessy. Kalau dari saya sendiri tidak setuju ya kalau sistem saraf tepi saja. Saya akan menambahkan sistem saraf pusat karena gerak refleks tersebut nanti disalurkan ke sistem saraf pusat yaitu otak. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Jessy. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, apakah ini berpendapat? Saya ketua. Silakan. Mungkin setelah ke medula spinalis bisa ditambahkan ke bawahnya reseptor. Baik, teman-teman yang lain yang berpendapat, silakan Lintang. Kalau saya kurang setuju ya, itu ditaruh di sistem saraf pusat karena refleks itu diatur oleh sistem saraf perifer. Baik, terima kasih Lintang. Silakan Jessy. Tapi kan impuls itu kan dimasukkan ke sistem saraf pusat. Jadi saya lebih setuju ke saraf pusat. Baik, terima kasih Jessy. Silakan Ryan. Tadi itu kan yang paling atas tadi refleks. Terus tadi pendapat dari dokter sebenarnya taruh anatominya. Kalau bawahnya saluran anatomi impuls bagaimana? Yang dimaksudkan dari saluran anatomi impuls sebenarnya bisa Jalur impulsnya dari reseptor menuju sistem saraf pusatnya yang tadi disebutkan itu. Baik, terima kasih Ryan. Silakan Valen. Kalau dari pernyataannya Ryan berarti dimasukkan saluran anatomi impuls, berarti dari saraf perifernya itu ke medula spinalis gitu ya? Apakah seperti itu yang dimaksudkan? Atau bagaimana? Kemudian perjalanannya, seluruh perjalanan anatominya. Ya. Berarti bisa kita tambahin medula spinalis di bawahnya sistem saraf perifernya? Sepertinya bisa. Baik, dari teman-teman lain, apakah yang berpendapat? Mohon maaf betul. Silakan Mas. Mungkin sebelum semakin jauh ya. Tadi kan ada perbedaan pendapat di antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat itu dari teman-teman mungkin harus ditanyakan terlebih dahulu daripada semakin jauh. Baik, terima kasih Kamas. Baik, dari teman-teman tadi yang sudah menyampaikan bahwa sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, apakah yang mendapatkan? Silakan Mas. Karena kita kan ini kan materinya berfokusnya pada refleks. Berarti kan masuknya di sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Jadi mungkin kita masukin sistem saraf perifer aja, bakal tidak apa-apa aja sih. Gimana teman-teman? Yang lain setuju jika sistem saraf perifer? Setuju. Baik, dari teman-teman lain, apakah ada yang masih ingin berpendapat lagi untuk dalam penyusunan skema? Silakan ya. Izin ketua, saya tadi sedikit tidak setuju dengan jawabannya Dita tadi untuk traktus. Traktus kan agak terlalu dalam di dalam sistem saraf pusat, sedangkan refleks masih sebagian besar yang mainnya itu sistem saraf perifer. Nah, gimana kalau selain traktus pakai si serabut saraf eferen dan aferen itu?
bagaimana yang lainnya? Dari teman-teman lain, apakah ini berpendapat dari pernyataan Rehan? Saya ketemu. Silakan Rehan. Iya. Tractus spinothalamikus dan tractus corticospinalis itu pada dasarnya itu merupakan tractus dari serabut saraf akaran dan akaran leher. Cuman kalau kita bicarakan mengenai serabut saraf akaran dan akaran itu terlalu luas. Jadi kita pusatkan saja sesuai dengan skenario. Jadi refleks itu nanti melalui tractus spinothalamikus dan tractus corticospinal. Menurut saya seperti itu. Apakah dari teman-teman ada? Apakah ini melanggar dari pernyataan Lintang? Apakah ini melanggar? Saya setuju. Apakah semuanya setuju? Setuju. Baik, terima kasih Lintang. Selanjutnya dari traktus, di bawah traktus apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan Debbie. Mungkin bisa ditambahkan dengan refleks. Baik, terima kasih Debbie. Selanjutnya dari teman-teman lain apakah yang ingin menambahkan lagi? Dari lambung refleks bisa ditambahkan di bawahnya otot skelet. Otot skelet. Baik, terima kasih Marita. Dari teman-teman lain apakah masih ingin berpendapat atau menyanggah atau masih ada yang kurang setuju? Apakah semuanya sudah setuju? Dan kalau dari saya punya pertanyaan untuk tadi kan ada yang mencetuskan lambung refleks. Mungkin apakah ada yang dapat menjelaskan ya lambung refleks itu dimulai dari mana atau bagaimana? Baik, terima kasih Kamas. Dari teman-teman lain apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Kamas? Mungkin saya menjelaskan sedikit mengenai lambung refleks. Jadi pertama-tama mekanisme lambung refleks itu dimulai dari ketika tubuh kita terkena stimulus nyeri. Nah, stimulus nyeri itu disampaikan ke arah medula spinalis atau lambung refleks tersebut. Kemudian setelah lambung refleks tersebut itu diarahkan ke tractus spinothalamikus dan ada yang tractus corticospinalis. Nah, yang tractus spinothalamikus itu mengarah ke otak untuk mengintegrasikan, kita memikirkan bahwa stimulus itu yang sedang kita rasakan itu seperti apa, atau nyeri suhu atau nyeri seperti benda-benda aja. Dan selanjutnya tractus corticospinalis itu untuk kita tubuh kita melakukan refleks gerak untuk menghindari stimulus tersebut. Baik, terima kasih. Dari teman-teman lain apakah ini menyanggah atau berpendapat? Jika saya sependapat dengan Diva. Baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, dari Kamas sendiri, apakah masih ada yang berbeda pendapat, Kamas? Sudah cukup paham sih Ketua. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, ini kita sudah menyusun skema seperti ini. Dari teman-teman yang lain, apakah sudah setuju jika skemanya seperti ini? Setuju Ketua. Baik, terima kasih teman-teman semua. Baik Ketua, sini saya akan menjelaskan dari awal lalu sampai akhir. Jadi awal mulanya kita tahu tadi refleks pada skenario tadi. Lalu di refleks ini disalurkan ke sistem saraf perifer, saraf sepi. Lalu dari sistem saraf perifer menuju ke medula spinalis. Nah, dari medula spinalis ini dia ada dua jalur. Yang pertama ke jalur traktusnya atau jalasnya yang menuju ke otak, lalu jalur yang kedua dia ke lambung refleks. Nah, di sini saya akan membahas dari jalur yang pertama dulu, dari ke jalur jaras, yang jarasnya yang yaitu jaras spinothalamikus atau jaras sensori. Nah, jaras sensori ini nanti dia diinterpretasikan oleh otak. Otak akan membaca, wah ini panas, wah ini sakit, wah ini nyeri. Lalu dari otak disalurkan ke jaras yang tadi sudah disebutkan, yaitu jaras corticospinalis. Nah, jaras corticospinalis ini nanti dia dari otak menuju ke medula spinalis, masuk ke lambung refleks. Nah, dari lambung refleks ini nanti terjadilah kontraksi dari otot. Begitu Ketua. Baik, terima kasih Sisti. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang tidak sependapat atau sudah setuju dengan pernyataan Sisti? Setuju. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada segmen kelima, yaitu merumuskan sasaran belajar. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menyampaikan sasaran belajarnya? Baik, dimulai dari Dita. Baik, terima kasih Ketua. Saya izin
merumuskan LO, mengetahui macam-macam refleks pada kulit ekstremitas. Baik, terima kasih Tita. Selanjutnya Marita. Baik Ketua, saya akan merumuskan sasaran belajar yang pertama, yaitu dapat menjelaskan mengenai lekuk refleks. Baik, terima kasih Tita. Selanjutnya Saras. Baik, terima kasih Ketua. Saya izin menambahkan mengetahui reseptor sensoris pada indera penglihatan. Baik, terima kasih Saras. Selanjutnya Kamas. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan LO, mengetahui definisi dan mekanisme refleks. Baik, terima kasih Kamas. Selanjutnya Rehan. Terima kasih Ketua, saya izin untuk memberikan sasaran belajar yaitu mengetahui struktur medulla spinalis dan jelas sensoris serta jelas motorik. Nah, itu aja. Baik, terima kasih Rehan. Dari teman-teman yang lain, apakah merasa sudah cukup untuk sasaran belajarnya seperti ini? Cukup. Baik, terima kasih. Baik Dok, berikut adalah sasaran belajar dari kelompok kami. Apakah ada saran dan masukan? Oke ya, jadi pertemuan PBL skenario pertama ini telah selesai ya. Saya melihat kalian semua hari ini berdiskusi sangat aktif ya, dan kalian sudah menganalisa masalah dan identifikasi masalahnya dan membentuk skema dengan baik untuk hari ini. Ya, saya berharap untuk pertemuan selanjutnya kalian jauh lebih aktif dari pertemuan pertama. Dan saya harap untuk pertemuan kedua kalian nanti mencari data-datanya itu sesuai dengan jurnal internasional, textbook ya, nanti untuk citasinya. Seperti itu saja. Adakah yang mau ditanyakan? Mungkin dari adik-adik sekalian? Dari saya belum ada. Yang lain? Mungkin jika tidak ada, kita sudahi saja untuk pertemuan pertama kali ini. Mungkin saya bisa minta tolong Marita untuk menutup dengan doa. Nanti teman-teman sebelum kita menuju ke ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa yang saya pimpin menurut ajaran Katolik, teman-teman mau menyesuaikan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pertengahan hingga akhir pertemuan PBL kali ini. Apa yang kami pelajari kiranya dapat berguna bagi masa depan kami di kemudian hari. Inilah doa kami Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk PBL skenario yang pertama, pertemuan yang kedua. Mungkin saya bisa minta Novel untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai PBL yang pertemuan kedua pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Di sini saya akan pimpin dengan ajaran Kristen di mohon penyertaan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama pagi hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan PBL pertemuan yang kedua Tuhan. Dengan bimbingan Dr. Ratna, semoga PBL kali ini dapat berjalan dengan lancar. Sertailah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Novel atas doa pembukaan hari ini. Mungkin kita langsung mulai saja untuk PBL hari ini. Mungkin silakan saya kembalikan ke ketua. Silakan Kellen. Baik, terima kasih dokter. Dan teman-teman, pada hari ini kita akan lanjutkan pada step yang ke-7, yaitu melaporkan hasil belajar mandiri. Dan kemarin kita sudah mendapatkan 5 sasaran belajar. Dan siapa yang mau menyampaikan hasil belajar mandirinya terlebih dahulu? Silakan Rehan. Baik, izin untuk menyampaikan dan mempresentasikan untuk learning objektif yang pertama, yaitu mengetahui definisi dan mekanisme refleks. Dari definisi dan mekanisme refleks. Refleks di sini dapat diartikan sebagai aksi involunter otomatis dan cepat
yang dihasilkan oleh tubuh sebagai respon terhadap suatu stimulus. Ini sumbernya saya diambil dari Britannica, Editors of Encyclopedia mengenai refleks. Refleks di sini disebabkan oleh stimulus seperti saya dikatakan tadi. Kalau dari stimulus ini, jika stimulusnya rendah atau terkategorikan kecil, maka tidak akan terjadinya refleks. Tapi jika stimulusnya cukup tinggi, maka refleks ini dapat terjadi untuk melindungi diri dari stimulus yang dapat membahayakan tubuh itu. Refleks di sini karena tadi stimulus berasal dari lingkungan luar, maka dia akan dibawa pertama diterima oleh reseptor pada kulit atau pada organ yang menerima stimulus. Kemudian reseptor itu akan membuat potensial aksi pada saraf aferen. Saraf aferen tersebut jika stimulusnya cukup kuat akan dibawa menuju ke medula spinalis. Saraf aferen pertama akan masuk pada cornu posterior pada medula spinalis, bagian belakang biru sini. Kemudian akan diintegrasikan di bagian interneuron pada substansia bisnya medula spinalis. Setelah diintegrasikan, maka terjadilah impuls di cornu anterior medula spinalis. Ini akan berjalan melalui saraf aferen dan menuju ke organ efektor yang biasanya beraksi ketika dalam gerakan refleks tersebut. Sekian dari saya, Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Rehan. Dari teman-teman yang lain, apakah ingin menyampaikan hasil belajar mandirinya? Silakan Dita terlebih dahulu. Baik, Ketua ingin menjawab hasil belajar mandiri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil belajar mandiri saya, yaitu mengetahui macam-macam refleks pada kulit ekstremitas. Nah, macam refleks pada kulit ekstremitas itu ada dua. Yang pertama ada refleks ekstensor silang dan yang kedua ada refleks penarikan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai refleks ekstensor silang. Nah, refleks ekstensor silang ini adalah refleks postural yang memastikan bahwa ekstremitas berlawanan berada pada posisi menahan tubuh. Jadi jika misalnya kaki kita terkena stimulus pada kaki kiri kita, stimulus itu akan menyalurkan sinyalnya ke korda spinalis. Nah, di korda spinalis itu akan menyalurkan sistem saraf tersebut untuk menghindari stimulus tersebut dengan mengangkat kaki. Nah, agar posisi tubuh kita tetap berdiri dan tetap seimbang, kaki kita yang satunya itu bertugas untuk menahan beban yang ada di tubuh kita. Mungkin untuk refleks penarikan bisa dijelaskan ke teman-teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mas. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin masih menambahkan untuk learning objektif yang kelima? Sudah cukup. Baik, sudah cukup. Dokter, berikut adalah hasil learning objektif kami. Apakah ada yang masih perlu ditambahkan, Dok? Saya rasa cukup dan cukup bagus. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya kami akan tahap yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan refleks yang dilakukan Dewi saat menyenggol teko berisi air panas merupakan aksi involunter dan yang akan diikuti oleh aksi volunter sebagai respon tubuh terhadap stimulus, yang dimana pada skenario ini adalah stimulus suhu yang tinggi yang akan diterima oleh reseptor-reseptor sensorik. Jadi stimulus yang tinggi ini adalah stimulus yang dapat merusak, sehingga yang dimana seharusnya dikirimkan ke otak ini hanya sebatas pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jadi pada medula spinalis lah yang akan mengirimkan impuls motorik ke otot yang akan dilakukan pada lengkung refleks dan refleks-refleks lainnya pada kulit ekstremitas, yaitu ada refleks flexor dan refleks ekstensor penyilang. Namun pada saat yang bersamaan, impuls juga akan dikirimkan ke otak melalui tractus spinothalamikus, yang dimana nanti di otak akan diintegrasikan lalu akan mengirimkan sinyal motorik melalui tractus corticospinalis yang akan ditujukan pada otot tujuan. Berikut adalah
kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pada pertemuan kedua skenario 1 pada blok titik 2 pada hari ini sudah selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Dr. Ratna. Ya, terima kasih adik-adik semua. Saya rasa diskusi hari ini cukup sangat menarik ya, dan pertemuan hari ini kalian lebih banyak aktif ya, dan hasil belajarnya sangat cukup baik ya. Mungkin nanti untuk laporannya tolong dilengkapi ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oke, kalau sudah cukup mungkin saya akan tutup untuk pertemuan PPL kali ini. Mungkin saya bisa minta tolong Kamas untuk memimpin doa. Baik dokter dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri PPL pertemuan kedua skenario 1 ini, marilah kita berdoa. Saya akan menutupnya dengan kesadaran kembali terhadap kenyataan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih atas perintahmu selama dari tadi. Diskusi kami dapat berjalan dengan lancar. Setelah ini kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Biarkanlah ilmu yang telah kami dapatkan ini dapat berguna di kedepannya, dan biarkanlah kami dapat menerapkan ilmu ini. Biarkanlah juga kami dan Dr. Ratna, karena setelah ini kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Biarkanlah kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami serahkan kepadamu dan pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Kamas atas doa yang dipimpin untuk penutupan PPL kali ini. Begitu saya tutup PPL kali ini. Silakan melanjutkan kegiatan